Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Mano Badra Kartawiyanto Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Dila Sasmita, mahasiswi program studi filsafat Hindu, Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi mengenai studi kasus dan analisis eksplorasi seksualitas melalui seni patung. Sebelum saya menyampaikan materi, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Karte Warenugrahnya, kita sekarang dalam keadaan berbahagia. Hadirin semuanya, seni patung ini merupakan salah satu wadah ekspresi untuk menggambarkan sebuah emosional, spiritualitas ataupun seni dalam seni patung, termasuk seni atau seksualitas. Dalam konteks ini, patung memiliki beberapa makna, bukan hanya bentuk visual saja, tetapi memiliki makna yang tersirat dari seniman itu, entah itu dari segi emosional, spiritual, dan ekspresi. Nah, dalam konteks agama Hindu, banyak beberapa tempat suci yang memiliki simbol atau patung yang berbau akan seksualitas. Itu tidak bersifat negatif saja, tetapi memiliki makna yang dalam terkandung di dalam makna atau filosofi patung tersebut. Pada materi ini kita akan mengeksplorasi bagaimana sih seniman-seniman ini menghasilkan sebuah karya seni patung itu yang mengekspresikan dan mengemosionalisikan terkait seksualitas, dan bagaimana sih makna atau filosofi patung-patung yang ada di pura itu yang berkonotasi seksualitas dan dirujuk pada sloka-sloka Hindu. Dalam sejarah seni patung sudah sebagai medium ekspresi pada zaman prasejarah, yang salah satu buktinya yaitu patung Venus kuno dan fertility yang sudah ada sejak masa prasejarah, awal pemahaman manusia terhadap seksualitas. Lalu di berbagai negara juga memiliki di berbagai negara atau budaya juga memiliki simbol-simbol sebagai bentuk simbolisasi seksualitas seperti kesuburan, keseimbangan, dan lain sebagainya. Tetapi patung-patung seksualitas ini sering dikonotasikan ke hal-hal seksual yang dianggap negatif. Nah, dari periode Renaissance banyak juga karya-karya dari berbagai seniman internasional yang menyampaikan hasil karyanya itu yang berbau atau penuh keanggunan dan kreativitasan sesuai dengan seni seksualitas. Nah, salah satu seniman yang menghasilkan sebuah karya atau patung seksualitas yang berbau seksualitas yaitu karya Los Borges. Nah, di mana ia membuat patung berupa penis yang besar, tapi dari segi patung itu memiliki makna yang kuat dalam seni tersebut. Nah, di dalam konteks agama Hindu, kita memiliki tempat suci yaitu pura, di mana banyak di pura itu ada tempat atau seni karya patung atau bangunan yang bersimbolkan seksualitas,
Seperti salah satunya yaitu Linggayoni. Nah, Linggayoni ini adalah patung yang sebagai simbol penghormatan kehadapan Dewa Siwa dan Parwati, di mana Lingga itu menggambarkan Dewa Siwa dan Yoni itu menggambarkan Dewi Parwati. Jadi Lingga Yoni ini menyimbolkan, memberi makna bahwa keseimbangan antara pria dan wanita itu sangat diperlukan. Lalu ada bentuk patung-patung dewa-dewi yang menjadi satu ataupun saling berhubungan, di mana ini sama dengan Lingga Yoni memiliki makna keseimbangan antara pria dan wanita, atau memiliki makna kesuburan juga dan kesejahteraan. Lalu, selain patung-patung itu memiliki makna yang tersirat di dalamnya, seperti makna kesuburan, keseimbangan, patung ini juga memiliki perspektif dari seniman itu sendiri, bahwa dari perspektif seniman membuat karya-karya patung berbau seksual ini sangatlah menggunakan emosional, menggunakan ekspresi, menggunakan hati, dimana untuk membuat hasil itu memerlukan estetikanya masing-masing. Bukan berkonotasi negatif saja, tapi seni patung ini adalah salah satu bentuk media untuk menyampaikan informasi juga ke audiens bahwa seksualitas ini perlu kita pelajari. Perlu kita pelajari untuk memahami lebih dalam apa sih seni yang terdapat dalam karya tersebut. Lalu dalam mantra atau sloka agama Hindu banyak yang merujuk terhadap patung-patung yang berbau seksualitas tersebut, di mana ada mantra Om Namah Shivaya, yang berarti mantra ini merujuk atau memberikan penghormatan terhadap Dewa Siwa, di mana bentuk penghormatan dalam Dewa Siwa ini mengingatkan kita untuk dalam Lingga Yoni ini kita sudah menghormati antara Siwa dan Parwati, Lingga dan Yoni, bahwa patung itu merepresentasikan atau menyimbolkan wujud dari mereka, sehingga patung itu tidak berkonotasikan negatif. Lalu ada mantra Om Bhavantu Sukhinah. Ya, Om Bhavantu Sukhinah. Di mana dalam Om Bhavantu Sukhinah ini mengartikan bahwa semua makhluk hidup itu mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan dari apa? Dari ekspresi-ekspresi yang telah dibuat oleh seniman itu. Tidak ada yang rugi, tidak ada yang sia-sia. Dengan hasil dari karya itu akan memiliki sebuah makna atau filosofi, yaitu sebagai bentuk keseimbangan atau kesuburan. Lalu dari rujukan-rujukan sloka atau mantra ini, bahwa seni patung yang ada dalam pura itu tidak merujuk pada hal yang tabu saja, yaitu atau hal yang negatif saja berupa seksualitas, tapi masyarakat perlu mengetahui apa sih makna atau tersirat dalam simbol tersebut. Para leluhur dahulu tidak semata-mata membuat simbol ini hanya sebagai nafsu semata, bukan, belum tentu, tetapi sudah tersirat dalam sloka atau mantra Hindu bahwa semua itu memiliki makna dan filosofi, mengingatkan kita sebagai manusia untuk tetap menjaga keseimbangan antara pria dan wanita, menjaga keseimbangan kesejahteraan, keharmonisan, dan kesuburan. Nah, dari beberapa kasus yang ada, bahwa masyarakat menganggap hal-hal
yang bersifat tabu itu berkonotasi negatif. Tidak. Nah, mari kita melestarikan apa yang menjadi warisan leluhur kita juga. Lalu, kita dapat simpulkan bahwa seni patung ini memiliki makna yang sangat kuat meskipun itu berbau seksualitas. Dalam Hindu banyak simbol-simbol yang ada di tempat suci maupun di tempat yang memang disakralkan mengenai simbolisasi yang berkonotasikan seksualitas. Itu memiliki filosofi yang mendalam terkait kita manusia harus sadar bahwa harus ada keseimbangan pria dan wanita, bukan tentang konotasi nafsu dan visual semata. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai umat beragama untuk menanggapi situasi ataupun fenomena yang terjadi? Banyaknya pendapat-pendapat yang ada terkait patung-patung tersebut, perlu adanya pemahaman yang mendalam akan apa sih filosofi yang ada dalam patung tersebut atau dalam karya tersebut. Perlu kita merujuk kepada sloka-sloka ataupun mantra-mantra yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan adanya simbolisasi tersebut mengingatkan kita untuk lebih mengonotasikan ke hal yang positif. Dari segi pikiran kita hidup di dunia nyata. Dalam hidup di dunia nyata, semuanya itu nyata. Jadi apa yang kita lihat itu, mari kita pikirkan dengan hal-hal yang positif, bukan ke arah yang negatif. Tentu manusia memiliki sifat trigunanya masing-masing, tetapi mari kita kendalikan untuk lebih menghormati dan melestarikan hasil karya atau budaya yang ada di lingkungan kita, termasuk seni patung yang berkonotasikan seksualitas. Hadirin yang berbahagia, dapat saya simpulkan bahwa semua karya seni patung tersebut memiliki konotasi seksualitas, tidak hanya hal yang negatif saja, tetapi memiliki makna yang dalam dan sudah tersirat dalam mantra-mantra Hindu. Mari kita sebagai umat sedharma selalu melestarikan dan tetap menjaga apa warisan budaya yang telah diturun-temurunkan oleh leluhur kita, dan bisa menganggap hal tersebut memang sebagai mengingatkan kita untuk selalu menyeimbangkan antara pria dan wanita, menyeimbangkan seksualitas kita di dalam manusia, serta menyeimbangkan seni atau hasil ekspresi seniman tersebut. Hadirin semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian materi kali ini. Saya memohon maaf apabila memiliki salah kata ataupun hal yang menyinggung. Saya memohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Tiang tutup dengan menghaturkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.